Era revolusi industri 4.0 menunjukkan transisi bisnis konvensional menuju era digital. Meski berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Bali, bila kemajuan pola bisnis di kancah dunia tak disikapi dengan bijak, dipastikan bisnis konvensional akan tertinggal. Terkait era transisi revolusi industri 4.0 yakni menuju era serba digital, mendapat respon positif dari tokoh muda Bali, Iputu Indra Mandala Putra. Ia berpendapat era transisi menuju digital world ini mesti dilirik kaula muda sebagai peluang besar dalam berbisnis. Salah satu kemajuan era digital terlihat dari daftar miliarder Indonesia yang dinominasi pebisnis muda di bidang digital, seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Mereka hanya butuh waktu 2 tahun untuk masuk ke dalam daftar miliarder, paling lama 5 tahun. Pebisnis konvensional butuh waktu lebih lama untuk masuk daftar miliarder. Hanya saja pemerintah harus membentuk regulasi untuk melindungi pebisnis lainnya, sehingga persaingan bisnis berlangsung sehat. Kita sekarang pun berada di era transisi menuju era digital world. Kenapa era digital world? Karena dilihat dari tanda-tandanya, sekarang ini, kemarin kita lihat daftar dari para miliarder baru di Indonesia, orang-orang terkaya baru di Indonesia, rata-rata diisi oleh anak muda. Dan mereka semua berusaha di bidang yang berbasiskan digital melalui aplikasi dan marketplace digital. Contohnya seperti CEO Gojek, Nadiem Makarim, lalu ada juga Bukalapak, lalu ada Tokopedia, Lazada, Traveloka, dan lain-lain. Sementara menanggapi kecemasan pebisnis konvensional, pebisnis muda Leo Singgi Gunawan menyatakan, pebisnis konvensional mestinya tak pesimis di era digital ini, bahkan harus meningkatkan inovasi mutu akan lebih baik. Bisnis kuliner tetap akan jalan, namun harus melakukan inovasi melalui perubahan penataan barang dan kebersihan. Tapi itu masih bisa mereka masih bisa fighting tentu saja dengan regulasi-regulasi dari pemerintah yang melindungi mereka. Mungkin juga ada regulasi tambahan untuk memperkecil pajak mereka, dan juga mereka meningkatkan dari servis pelayanan mereka hingga bagaimana penampilan dari toko mereka. Karena kita tahu lah, banyak pedagang kecil seperti toko kelontong, penempatan barang, tokonya sendiri kebersihan itu tidak dijaga. Nah, jika mereka ingin fighting, mereka bisa, tapi mereka harus memperbaiki itu semua. Leo Singgi menambahkan pebisnis konvensional juga harus berevolusi di tengah era digital ini, sehingga memiliki daya saing karena di negara maju evolusi yang sama juga terjadi. Jaya Kusuma, Bali TV.